kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik bahasan Arima. Nah, diberikan model Arima demikian. Delta kuadrat YT sama dengan 0,2 plus 0,5. Delta kuadrat YT min 1 min 0,25. Delta kuadrat YT min 2 plus ET plus 0,6. ET min 1 min 0,3. ET min 2 plus 0,5. ET min 3 ya. Nah, sekarang Anda diminta untuk menentukan model Arimanya seperti apa. Oke. Nah, saya jawab dulu untuk soal nomor 1. Yang satu dulu ya. Berarti saya akan punya ini seperti biasa saya ingin merubah semua komponen itu. Oke. Delta kuadrat YT sama dengan 0,2 plus 0,5 delta kuadrat YT min 1 akan saya rubah menjadi L pangkat 1 YT. Anda ingatlah operatornya diubah dari operator dulu. Ya, ubah oleh operator dulu. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa melanjutkan sampai selesai. Jadi sekarang saya punya minus 0,25 delta kuadrat L pangkat 2 YT seperti ini. Terus kemudian plus yang di sini adalah ET plus daripada 0,6 L pangkat 1 ET plus 0,3 minus ya ini minus 0,3 ET min 2 berarti L pangkat 2 ET plus 0,515 L pangkat 3 ET seperti ini. Oke, nah sepanjang itu kita punya nilai ET ya kan. Apakah model ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan Arima? Oh, tentu bisa. Nah, sekarang kita pindah luaskan yang mengandung YT itu ke ruas YT. Jadi saya akan punya di sini. Jadi saya punya delta kuadrat YT minus 0,5 delta kuadrat YT ya. Ini min jadi plus berarti plus 0,25 delta kuadrat L, yang ini L-nya lupa, LYT min, oh sudah habis ya di sini, sudah habis sama dengan 0,2 plus ET plus 0,6 L ET min 0,3 L pangkat 2 ET plus 0,15 L pangkat 3 ET seperti ini. Nah, kita keluarkan delta L, delta dan YT nya masing-masing dari sini. Jadi sekarang yang di sini kita tinggal punya nilai apa itu 1 min 0,5 L plus 0,25 L ini kuadrat ya, kuadrat berarti tersisa delta kuadrat YT. Oke, yang ruas sana sama berarti 0,2 plus berarti 1 plus 0,6 L dikurangi 0,3 L kuadrat plus 0,15 L pangkat 3 dari ET seperti ini. Oke. Dari sini kita bisa nyatakan Arimanya berapa ya. Oke, dari sini kita dapat informasi Arimanya tidak lain adalah pangkat tertingginya 2 berarti 2 dan deltanya di sini pangkat 2 berarti D-nya 2 dan ininya pangkat 3 berarti 3. Nah, ini adalah Arima 223. Jelas yang pertama selesai. Yang kedua adalah stasionaritas dan invertibilitas. Stasionaritas berarti tidak lain yang ada di dalam sini harus sama dengan 0 ya. Kita ambil dulu yang secara matematis. Secara matematis. Oke, berarti kita akan mengambil yang luas beta itu
L ya kan, harus sama dengan 0. Berarti yang sini ya, saya punya 1 min 0,5 L ditambah 0,25 L kuadrat sama dengan 0. Silakan Anda faktorkan A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Anda faktorkan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Kira-kira hitung dengan menggunakan L 1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC gitu kan, per 2A. Berarti kita sebetulnya sudah bisa menentukan ini nilai LL-nya. Nah, masing-masing L-nya kita bisa tahu nanti L-nya itu apakah ini enggak sih? Berarti saya punya L 1,2 sama dengan min B-nya misalkan ini. Jadi min 0,5 ditambah kurang dengan min 0,5 kuadrat. Min 4 kali A-nya adalah 0,25 dikali 1 seperti ini. 2A 2 kali. Oke ya. Nah, akan menghasilkan bilangan I nanti, semoga-moga ya. 0,25 ini 1 kali 1, betul ya, 4 dan seterusnya. Nanti akan menghasilkan nilai jadi L 1,2 sama dengan 0,5 plus minus yang di sini. Yang di sini tidak lain adalah ini kuadrat, 0,5 kuadrat berarti berapa? 0,5 kali 0,5 berarti berapa? 0,25 ya. 0,5 dikali dengan 0,25 dikurangi dengan 4 dikali dengan 0,25. Satu, berarti ini ya. Ini dikurangi dengan ini. Satu. Nah, berarti di sini SIFT dari kuadrat. Yang di sini ini sendiri adalah 0,86i atau bilangan imajiner. Jadi 0,86i plus 2 kali 0, ini adalah 0,5. Ya. Nah, artinya kita sudah mendapatkan informasi bahwa si nilai L-nya, L 1,2-nya itu tetap akan positif ya kan? Karena ini kecil sekali kemungkinan untuk menjadi penambah dan pengurang, karena ini imajiner. Jadi boleh kita bilang adalah seperti ini nanti penyesuaiannya di sebelah sini. Dari sini untuk L1-nya, L1-nya adalah berapa itu? 0,5 ditambah dengan akar dari ini tidak lain 0,86i. Jadi kalau Anda cari di kalkulator, Anda harus buat kalkulator saintifik ya. 0,86i plus 0,5. Ini untuk yang satu. Yang L2 nya adalah 0,5 plus 0, ini jadi min 0,86i per 0,5. Jadi kalau saya harga mutlakkan nilai ini pasti akan lebih besar daripada 1, gitu ya. Pasti akan lebih besar dari 1. Ya. Jadi ini harga mutlak L1,2 pasti akan lebih besar daripada 1. Ini bukti, silahkan Anda buktikan karena ini dibagi ini akan menghasilkan nilai yang 1 ya. Ketika ini dikurangkan sedemikian rupa. Nah, itu saya coba buktikan dulu. Ini 0,5 min 0,5 minus 0,86i dibagi 0,5. Tidak lain adalah 1 dikurangi 1,7 ya, ya kira-kira 1,7 yang ini ya.
melebihi 1, yang ini ternyata tidak ini. Ya, ini L1 ya. L2 nya ternyata kurang dari 1. Kalau kita ikuti ya kurang dari 1 karena, tapi kalau misalnya kita dekati dengan 0 dia akan sama dengan 1. Jadi ini agak sedikit gambling ketika Anda menghadapi situasi ini karena secara umum dia mendapatkan dua sisi. Nah kemudian tetanya gimana? Tetanya harus kurang dari 1. Nah tetanya adalah tidak lain ini dan ini. Ini dan ini adalah teta, berarti teta yang pertama, berarti teta 1 itu tidak lain adalah teta 1 0,5 kurang dari 1 ini benar. Ya. Teta 2 itu 0,25 kurang dari 1 juga. Nah, artinya kita menghadapi situasi yang sama-sama benarnya di dalam stasionaritas. Nah ini berarti bisa kita klaim bahwa sebetulnya model ini benar karena mayoritas benar. Ini benar ya. Benar. Yang ini salah. Ya, ini satu aja. Yang benar ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 klaim yang benar. Nah, apakah secara statistik itu benar? Nah, kita cek dulu ya. Ini kan, ini berarti kan secara matematika oke ya. Nah, sekarang secara statistik. Secara statistik berarti kita akan mengambil 0,5 dibagi dengan ini gitu ya. Jadi kita akan punya kaidah keputusan ya, kaidah keputusannya di sini. Kemudian untuk H0-nya kita bikin join karena bersamaan ya. Berarti di sini theta sama dengan 1 dan H1-nya adalah theta kurang dari 1. Seperti ini ya. Kemudian apalagi kaidah keputusannya seperti itu. Selanjutnya berarti kita membicarakan tentang hitung. Hitungnya untuk theta berapa? Theta pertama ya, berarti di sini theta 1 per kurangi 1, theta 1 kurangi 1 per SE dari theta 1 ya, berarti kita ketemu nilai berapa itu? 0,5 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 0,1 ya, atau tidak lain adalah 0,5 per 1 min 0,5 per 0,1 0,1 ya, berarti ini min 5. Nah yang theta 2 tidak lain adalah 0,25 min 1 per 0,1 ya, berarti di sini tidak lain adalah min 1,25 per 0,1 ya, berarti tidak lain adalah 125. Begitu ya, 0,1. Kita hitung dulu berapa nilainya? 1,25 dibagi 0,1 ya, 12,5 ya. Nah ini yang hitungnya. Nah setelah hitungnya ada hitung di F critical value nya berapa? Min 2,86. Berarti untuk yang ketiga itu adalah bandingkan dengan DF dengan critical value. Berarti saya punya seperti ini di DF critical value nya. Nah kita akan punya ansiran di angka 2,86. Berarti ada di sini ya, tidak lain di sini adalah min 5, ini juga min sama min 12,5. Artinya salah satu memang ada yang tidak stasioner, tapi secara statistik ternyata H0 ditolak. Berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Berarti
artinya benar ya, secara statistik itu nilai ini menunjukkan dia stasioner. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan melihat apakah invertible atau tidak. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke arah invertibilitas atau tidak. Jadi kita akan buktikan secara matematis dulu, secara matematis dan secara statistik apakah betul invertible atau tidak. Ini jadi saya punya nilai yang ada di dalam situ. Ya, Anda bisa memfaktorkan dengan menggunakan kalkulator ilmiah ya nanti. Yang di sini tidak lain akan menghasilkan nilai nih ya, 0,6. Oke, berarti sekarang kita uji secara matematis invertibilitas. Oke, berarti kita uji secara matematik, ya kan? Secara matematis. Secara matematis itu gimana? Coba kita lihat. Dan secara matematis itu tidak lain adalah 0,6 L 1, sorry ya, ada 1. Ini kurungnya ada di sini ya. 1 ditambah 0,6 L ditambah dengan, dikurangi dengan 0,13 L 0,3 L kuadrat plus 0,15 L pangkat 3 akan sama dengan 0. Artinya kita akan punya V daripada L sama dengan 0. Fungsi V-nya sama dengan 0. Oke ya, berarti ini kita faktorkan. Kalau Anda belajar matematika sebetulnya Anda menggunakan pemfaktoran Horner. Tapi kalau tidak, Anda boleh menggunakan pemfaktoran melalui kalkulator. Jadi kira-kira berapa? Dia akan melibatkan bilangan I imajiner, karena supaya bisa invertible itu kita butuh bilangan imajiner sebetulnya, karena model kita rumit sekali. Nah, oke. Faktornya secara imajiner. Berarti kira-kira berapa faktor-faktor daripada bilangan ini, gitu ya. Nah, sebetulnya Anda bisa menghitungnya menggunakan Horner. Cara Horner itu biasanya begini kan. Kita urut dari sini 0,15, 0,3, kemudian 0,6 dan kemudian 1 ini. Nah, kita hitung faktor yang pertama 1 lah. 0,15 kalikan ke sini ketemu 0,15, ini berarti min 0,15. 0,15 kali sini berarti ketemu min 0,15. Anda hitung ketemu min 0,45. Min 0,45. Nah, hasilnya ternyata belum menghasilkan nilai 0, karena ini menghasilkan nilai 0,65. 0,55 belum 0. Supaya 0 berarti Anda hitung dengan menggunakan teknik Horner, memadukan misalnya akar yang keberapa. Misalnya setengah, Anda coba setengah sampai dengan ketemu. Oke ya. Nah, ini contoh saya menggunakan aproksimasi. Ternyata nilainya tidak lain adalah
min 0,985. Ya, jadi di sini L-nya ketemu min 0,985. Ini nilai salah satu L-nya. Nah, selain daripada nilai itu, kita juga bisa menentukan nilai imajinernya sebetulnya. Tapi kan yang rasional aja kita definisikan ya. Yang kebetulan yang rasional ini L-nya adalah 0,985. Berarti saya punya ini harga mutlak daripada ini harus lebih besar dari 1. Apakah betul demikian? Ya kan? Kita cek dulu apakah betul demikian. Mari kita lihat. Min 0,985 itu lebih besar daripada 1. Ternyata tidak benar. Jadi secara matematis itu tidak terbukti secara stasioner. Meskipun tetanya itu kurang dari 1 misalnya. Tetanya mana aja? Tetanya kan ini. Semuanya ini kurang dari 1 kan. Dari teta 1 kurang dari 1, termasuk juga teta-teta yang lain. Kita bisa uji misalnya di sini 0,6 teta seperti ini. Terus kemudian 0,3 kurang dari 1 dan misalnya 0,15 kurang dari 1. Jadi semuanya nilainya kurang dari 1. Oke. Artinya model ini memang secara teta itu dia memenuhi stasionaritas, tetapi nilai L-nya tidak stasioner. Oke. Berarti kita memerlukan apa istilahnya pengujian statistik ya. Sorry, ini tadi invertibilitas ya. Oke, saya kok teta ya, jadinya ini invertible itu seperti ini. Berarti ini tidak invertible ya. L-nya tidak invertible, sorry kok stasioner. Saya tadi sebut stasioner, jadi tolong diralat. Ini invertibilitas, ini tidak invertible. Berarti tidak benar, berarti tidak invertible. Ya, tidak invertible. Nah selanjutnya Anda bisa melakukan uji statistik dari ketiga jenis T tadi. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis penghitungan untuk perlu kita cross check apakah betul itu menunjukkan informasi yang demikian atau tidak. Nah, kita tidak perlu menguji yang sini karena yang sini itu tidak lain nilainya sudah 1, jadi kita nggak perlu menguji yang itu. Kita uji yang 2, 3. Nah, berarti ada 3 pengujian yang harus Anda pakai nanti. Oke. Kita akan menguji 3-3-nya. Berarti secara statistik di sini. Ya, agak sedikit rumit ya untuk teknik itu ya. Oke, nah kita bikin secara statistik ada kaidah keputusan. Kaidah keputusannya berarti H0-nya adalah V sama dengan 0 dan H1-nya adalah VI tak sama dengan 0. Karena apa? Karena kita akan memuat berbagai angka dari teta-teta tadi. Oke, nah berarti sekarang kita hitung. Yang kedua adalah T hitung. Nah, T hitungnya adalah T sama dengan T daripada I itu sama dengan VI dibagi dengan standar error daripada VI. Nanti kita hitung 3-3-nya ya untuk T V1. Nah, itu berarti kita hitung dari yang ini. 0,6 dibagi 0,11. CV2 itu berarti 0,3 minus per 0,11. Berarti CV3 itu adalah 0,15 dibagi 0,11. Jadi kita hitung secara manual terlebih dahulu kira-kira berapa hasil. Jadi kita punya 0,6 dibagi 0,11. Kemudian 0,3 dibagi 0, bukan 11 ya, tapi 10 yang berikutnya. Ini 10, yang ini 0,8. Ya. 1,8. Yang sini tadi ketemu 5,45. Yang di sini ketemu 3 dan yang di sini ketemu 1,8.
ya ini. Nah sekarang Anda bandingkan secara statistik. Jadi bandingkan ya, Anda bandingkan secara kaidah penghitungan statistik. Jadi saya punya seperti ini V-nya dan saya punya min 1,9, min 1,9. Nah kira-kira Anda hitung nilainya ada di mana semua? Ternyata ada di sini semua. Ada yang misalnya di sini 5,4, 5 dan 2 diantaranya ada di 3 dan 5,4, ini 5 ya. Sementara yang satu ada di sini 1,87. Artinya salah satu di antara mereka tidak invertible, oke? Tapi yang lain invertible. Artinya kita sudah menghadapi masalah invertible karena satu saja ditemukan tidak invertible, paham ya? Jadi kalau tadi saya sudah katakan di awal bahwa ketika ada satu saja invertible maka seluruhnya sebetulnya akan menghadapi invertible secara kesimpulan. Dan secara matematik tadi sudah dibuktikan bahwa dia tidak invertible. Oke ya, berarti di sini kesimpulannya memang untuk yang theta 1 itu H0 1 dan 2. Sorry yang 1 dan 2 itu H0 ditolak. Tapi yang theta 3 itu H0 tidak ditolak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah model ini sebetulnya tidak invertible. Sebetulnya tidak invertible. Berarti kesimpulannya model tidak invertible. Hanya ada satu saja yang menyebabkan dia tidak invertible. Gitu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian Anda juga bisa menentukan nilai harapannya dengan cara merubah ini menjadi mu dan ini merubah menjadi 0. Artinya kita akan menghadapi berbagai mu nanti kalau misalnya kita tentukan nilai harapannya berapa nilai harapannya berarti mu terhadap ini berarti kita mu sama dengan 0,2 plus 0,5 mu min 0,25 mu itu ya. Berarti saya punya mu sama dengan 0,2 plus 0,25 mu maka 0,75 mu sama dengan 0,2 maka mu adalah 0,2 per 0,75. Nah ini adalah nilai expected value-nya. Kira-kira itu teman-teman untuk pembahasan soal